Dwi Susanti, NPM 21103024, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke Ibu, pada video kali ini saya akan menjelaskan pandangan saya mengenai aborsi, hukuman mati, dan juga euthanasia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aborsi. Aborsi adalah tindakan untuk menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Dalam isu ini, perdebatan biasanya berkisar pada konflik antara hak hidup janin dan hak hidup wanita untuk mengontrol tubuhnya. Pandangan pro-life atau yang menolak aborsi, pendukung pandangan ini umumnya meyakini bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan. Mereka beranggapan bahwa janin sejak awal terbentuk adalah calon manusia yang memiliki hak hidup dan harus dilindungi. Dari sudut pandang ini, aborsi dianggap tidak bermoral karena sama saja dengan menghentikan kehidupan yang baru mulai berkembang. Bagi sebagian orang, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak hidup janin yang belum lahir. Sedangkan menurut pro-choice atau yang mendukung aborsi, kelompok ini menekankan hak wanita atas tubuh dan kehidupannya, termasuk hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau menghentikan kehamilan. Dalam pandangan ini, wanita memiliki hak otonom untuk membuat keputusan yang mempengaruhi tubuhnya dan hidupnya, tanpa harus dipaksa oleh hukum atau nilai-nilai masyarakat. Bagi mereka, aborsi menjadi penting dalam situasi tertentu, misalnya jika kehamilan merupakan hasil kekerasan atau mengancam kesehatan fisik dan mental ibu. Dari perspektif hukum, negara-negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Beberapa mengizinkan aborsi secara bebas, sementara lainnya hanya mengizinkannya dalam situasi tertentu atau melarangnya sama sekali. Banyak sekali yang melihat isu-isu ini sangat kompleks karena melibatkan hak hidup, kesehatan, dan kebebasan pribadi. Lalu yang kedua itu hukuman mati. Menurut pandangan saya, hukuman mati adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan atau terorisme, di mana negara menghukum pelaku dengan mencabut nyawanya. Dalam pandangan umum, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat. Tetapi juga munculnya banyak kontroversi terkait moralitas dan efektivitasnya. Pendukung hukuman mati bahwa ini adalah hukuman yang pantas dan seimbang bagi pelaku kejahatan berat, khususnya kejahatan yang dianggap sangat merusak masyarakat. Hukuman mati dianggap memiliki efek jera karena memberikan peringatan tegas bahwa kejahatan serius akan berujung pada hukuman berat. Pendukungnya juga percaya bahwa hukuman mati memberi keadilan bagi korban dan keluarga korban yang merasa bahwa hidup pelaku layak dihukum dengan nyawanya sendiri. Lalu penentang hukuman mati. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hukuman mati bisa menjebak orang yang mungkin tidak bersalah, terutama jika sistem peradilan memiliki kelemahan atau ketidakadilan. Penentang hukuman mati berargumen bahwa kehidupan adalah asasi yang tidak boleh diambil oleh siapapun, termasuk negara. Mereka juga sering mengungkapkan bahwa hukuman mati tidak selalu menurunkan tingkat kejahatan dan alternatif seperti penjara seumur hidup lebih memberikan kesempatan untuk rehabilitas dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Hukuman mati telah dihapus di banyak negara, tetapi di negara lain masih diterapkan, terutama jika sistem peradilan memiliki kelemahan atau ketidakadilan. Penentang hukuman mati berargumen bahwa kehidupan adalah asasi yang tidak boleh diambil oleh siapapun, termasuk negara. Mereka juga sering mengungkapkan bahwa hukuman mati tidak selalu menurunkan tingkat kejahatan dan alternatif seperti penjara seumur hidup lebih memberikan kesempatan untuk rehabilitas dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
hukuman mati telah dihapus di banyak negara, tetapi di negara lain masih diterapkan. Pandangan terhadap hukuman ini sangat bergantung pada nilai-nilai sosial, hukum, dan perspektif masyarakat mengenai keadilan dan keamanan. Lalu yang ketiga, euthanasia. Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk mengurangi penderitaan. Biasanya bagi pasien dengan penyakit yang tak dapat disembuhkan atau dalam kondisi terminal. Euthanasia terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk euthanasia aktif atau tindakan langsung untuk mengakhiri hidup, dan pasif atau penghentian pengobatan yang menjaga pasien tetap hidup. Pendukung euthanasia percaya bahwa ini adalah bentuk belas kasihan bagi pasien yang mengalami penderitaan berat tanpa harapan sembuh. Dari sudut pandang ini, pasien yang menderita penyakit terminal berhak menentukan sendiri akhir hidupnya jika kualitas hidupnya dianggap sangat rendah. Pendukung euthanasia juga menganggap bahwa ini adalah bentuk kebebasan individu, terutama bagi pasien yang tidak ingin melanjutkan hidupnya dengan kondisi yang menyakitkan atau tidak manusiawi. Penentang euthanasia menganggap bahwa nyawa adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh diakhiri, bahkan atas dasar belas kasihan. Mereka khawatir bahwa melegalkan euthanasia dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan atau tekanan pada pasien yang rentan, seperti orang tua atau pasien dengan kondisi kritis, untuk mengakhiri hidup demi kebaikan orang lain. Selain itu, mereka berpendapat bahwa tugas tenaga medis adalah mempertahankan kehidupan, bukan mengakhirinya, dan bahwa belas kasihan bisa dilakukan dengan menyediakan perawatan paliatif yang tepat tanpa harus mengakhiri nyawa pasien. Jadi kesimpulannya, ketiga isu-isu ini, aborsi, hukuman mati, dan euthanasia, mencakup dilema moral dan hak asasi manusia yang mendalam, di mana masing-masing keputusan melibatkan nilai-nilai kehidupan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Pandangan seseorang terhadap setiap isu seringkali sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, budaya, dan agama yang mereka anut. Keputusan mengenai isu-isu ini tidak sederhana dan menuntut keseimbangan antara hak individu, kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dan terima kasih.